Halo Halo, Kak, gimana kabarnya Mas? sehat Kak. Ya, Alhamdulillah. Oke, kita 5 menit lagi ya sambil menunggu teman yang lainnya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan ya Mas Fahri atau Mas Jimmy. Halo Mas Alfian, selamat datang. Kita tunggu sampai jam 10 lewat 7 ya. Sambil nunggu teman yang lain. Oke, halo, selamat datang Mas Raihan, Mas Fajar. Keluar lagi ya.
Oke, selamat datang, Mbak Nisa. Oke, sudah jam 10:07. Kita mulai aja ya, teman-teman. Eh, Oke, karena kemarin tuh banyak yang nanya tentang test planning, mungkin aku jabarin lebih detail ya untuk hari ini. Oke, hari ini saya ingin memaparkan ya lebih jelas terkait tes planning. Untuk tes planning ini biasanya dibikin itu boleh QA lead atau QA manager ya di sini. Tapi kita sebagai QA biasa, kita tetap berpartisipasi ya dalam penyusunan di dalamnya gitu. Oke, yang pertama apa itu tes planning? Tes planning ini untuk artinya ya ini merencanakan sebelum melakukan. Nah, definisi di sini rencana pengujian merupakan dokumen pengujian yang menjelaskan tindakan yang akan terjadi selama proses pengujian, mulai dari strategi, pengembangan, hingga kriteria untuk menemukan masalah. Oke, selanjutnya, kenapa sih dokumen test plan ini penting? Karena rencana pengujian dapat memberikan Anda pemahaman yang jelas tentang bagaimana pengujian akan dilakukan. Oke, selamat datang Mas Fajar. Saya lanjutkan terus untuk beberapa alasan lainnya, yaitu untuk menentukan tujuan, harapan, dan persyaratan yang jelas untuk proses pengujian. Lalu ada untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik atau proses pengujiannya itu sendiri. Lalu untuk memperjelas waktu, ada tenaga, dan biaya yang diperlukan untuk menguji produk. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada best practice-nya. Pastikan dibuat seringkas mungkin. Nah, ini untuk tes plan ya. Kemarin kan saya udah ini juga ya memberikan contohnya. Nah, di situ saya udah berikan seringkas mungkin sih di situ. Nanti bisa kalian coba-coba lagi kalau misal ada yang belum sesuai dengan tes plan yang kemarin saya berikan. Nah, selanjutnya jika terdapat bagian yang tidak berguna dalam tes plan, maka segera hapus bagian tersebut. Ini biar nggak memperbanyak tes plan-nya itu. Nah, spesifik template dibuat untuk memenuhi persyaratan khusus dari pengujian tersebut. Lalu pastikan dapat dibaca dengan mudah. Gunakan paragraf yang pendek dan digunakan tabel atau list jika memungkinkan. Lalu pastikan kerjasama tim yang baik. Tinjau tes plan setidaknya sekali. Lalu pastikan mengerjakan tes plan versi terbaru. Oke, selanjutnya di sini ada analisa produk. Analisa produk di sini kita sebagai penguji harus benar-benar memahami produk atau filter sebelum kita membuat rencana pengujian. Ini biasanya untuk membuat tes plan kan kita belum tahu ya aplikasinya tuh seperti apa karena ini masih bayang-bayang. Jadi kita
em, menyusun test plan ini melalui dokumen requirement-nya dari BRD atau dari SRS. Lalu di sini apa sih yang benar-benar mengenai produknya ini? Kita harus berdiskusi dengan developer atau tim produk untuk memenuhi ruang lingkup dan tujuan di sistem. Nah, ini biasanya kalau kita bikin tes planning ini juga kita harus bersama dengan tes tech lead-nya atau developer, lalu bersama dengan PM-nya, project manager, lalu sama BA, business analyst atau SA. Lalu baca dan tinjau dokumen proyek. Ini dokumen yang tadi ya sebutkan ya BRD, SRS, lalu membuat panduan produk untuk memudahkan dalam memahami ruang lingkup dan tujuan dari sistem. Oke, selanjutnya untuk ruang strategi pengujian. Di sini strategi uji adalah langkah penting dalam membuat test plan dalam pengujian perangkat lunak. Dokumen strategi pengujian adalah dokumen tingkat tinggi yang biasanya dikembangkan oleh QA Lead atau QA Manager. Dokumen ini mendefinisikan tentang tujuan pengujian proyek dan cara untuk mencapainya. Lalu untuk menentukan upaya dan biaya pengujiannya. Oke, ini makanya ini cuma dari QA Lead-nya yang bisa menentukan sama PM atau tekniknya. Lalu di sini ada perencanaan sumber daya. Nah, ini perencanaan sumber daya adalah ringkasan terperinci dari semua jenis sumber daya yang diperlukan untuk menjelaskan tugas proyek. Sumber daya dapat berupa manusia, peralatan, dan material, lalu seperti environment-nya, terus dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek itu. Oke, selamat datang Mas Faiz. Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu untuk selanjutnya di sini ada penjadwalan dan estimasi pengujian. Nah, ini pada fase melakukan estimasi pengujian, misalkan kamu mecah seluruh proyek jadi tugas-tugas kecil, menambahkan estimasi untuk setiap tugas. Nah, ini misal ada suatu proyek ya, proyek besar, di situ ada beberapa fungsi, misal ada fungsi login, registrasi, pembelian, pendaftaran, registrasi itu juga sama ya, pendaftaran juga. Lalu ada fungsi misal role-nya itu dibagi-bagi, ada konsumen, ada admin. Nah, gitu biasanya ada beberapa QA, maka QA ini akan dibagi-bagi masing-masing fungsi tersebut. Terus di sini ada penentuan jadwal. Penentuan jadwal ini merupakan istilah umum dalam manajemen proyek dengan membuat jadwal yang solid dalam merencanakan pengujian. QA Manager dapat menggunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan proyek, mengendalikan pembengkakan biaya. Ini juga biasanya berkolaborasi dengan project manager ya yang tahu estimasinya atau timelinenya sampai mana, apakah ini sudah di tahap ngetes atau masih di tahap developer. Terus yang terakhir ini ada hasil pengujian. Hasil pengujian adalah daftar semua dokumen alat dan komponen lain yang harus dikembangkan dan dipelihara untuk mendukung upaya pengujian. Di sini biasa kita bisa menggunakan Jira juga untuk menganalisa tahu apa aja sih yang test case yang udah kita buat, apa aja yang udah kita tes, terus apa saja bugs yang ada dalam pengetesan itu. Biasanya kita mengambil dari Jira itu yang nantinya bisa juga diekspor eh, dijadikan Excel gitu untuk laporannya. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Paling saya menambahkan untuk contoh tes plan-nya ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise aja ya. Di sini juga udah jelas ya tes planningnya udah sama. Oke, nggak apa-apa Mas Faiz.
Di sini juga ada ini. Nah, ini di sini juga pertama ada versi ya. Versi yang pertama ini juga harus dikasih tanggal, versi berapa, autornya, terus deskripsi. Kalau ada perubahan tuh perubahan di mana gitu, ditaruh di bagian deskripsi. Lalu di sini ada, di sini juga versi ditaruh di sini ada introduction. Ini menjelaskan secara singkat tentang aplikasi yang akan dikerjakan. Lalu di sini ada tes item. Ini apa saja yang fitur yang akan kita tes. Terus ini fitur yang akan dites lebih detailnya lagi di bagian bawah. Terus di sini ada fitur not to be test. Ini yang tidak akan dites terlebih dahulu. Oh, materi PPT yang di web kok nggak bisa download. Kalau ini coba tanya ke admin ya. Kalau terkait ini, oke, di sini ada fitur yang nggak akan dites. Kalau tes approach di sini, nah ini kalau misal tesnya ini udah satu, kita pengujian tekniknya itu menggunakan apa di sini bisa UI test fungsional, ini bisa dari misal UAT ya, UAT dan tes APA di sini. Oke, lalu asumsi pengujian. Oke, selamat datang Mas Ref. Oke, di sini saya lagi menjelaskan tentang tes planning ya Mas Ref dan teman-teman yang baru saja join. Oke, di sini ada asumsi pengujian, asumsi primer, general. Lalu selanjutnya ada item. Ini untuk presentasinya dari crash atau terjadi file. Nah, ini kalau bisa kritikal, misal ada bugs yang sangat kritikal, kalau bisa nih 0%. Jangan ada yang kritikal ya kalau mau di deploy gitu. High-nya harus kurang dari 3%. Ini tapi untuk presentasinya biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, selamat datang Mbak Regita. Oke, di sini saya lagi menjelaskan terkait tes plan ya Mbak Regita. Oke, selanjutnya di sini tes deliverable. Ini seperti laporannya gitu. Biasanya ada laporan. Ya, di sini kita juga harus menjelaskan ya jumlah jumlah test case-nya itu ada berapa, yang udah dieksekusi berapa, yang tidak dieksekusi berapa, jumlah test case yang pace atau ada yang fail juga berapa. Ada presentasinya, ini juga nanti soalnya ada untuk laporan ya. Project manager tuh biasanya butuh untuk presentasinya ini. Lalu di sini ini final dokumennya, ini contoh kode ID dari masing-masing test case biasanya di sini. Untuk kode ID ini bebas ya, nggak harus seperti ini. Oke, ini environment-nya di sini sesuai yang kita gunakan. Ini servernya juga, biasanya kita kolaborasi sama developer. Untuk servernya ini kita isinya apa aja, lalu responsibilitasnya. Nah, ini siapa aja sih penanggung jawab yang di dalam aplikasinya nanti untuk dites. Oke, untuk schedule ini kita berkolaborasi sama PM ya, karena PM biasanya yang tahu terkait timeline ini. Ada risk dan kondisinya. Di sini kalau ada risk, kita harus menjabarkan juga. Lalu di sini ada profile. Kalau ada revisi juga, lah ini ada persetujuan.
Oke, cukup sekian teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya ingin melanjutkan untuk tugasnya ya yang banyak ditanyakan. Oke, ini Mas Fajar. Eh, Tes plan kan mengikuti BRI dan aplikasi itu belum dibangun untuk lanjut ke tahapan ketiga dari STLC setelah tes planning yaitu test case development. Pertanyaan saya, bagaimana ki- bagaimana kita bisa membuat test case dan test data sedangkan aplikasinya belum dibangun? Ya, betul. Nah, ini biasanya kita dari BRD-nya ini, Mas. Kalau BRD biasanya sudah ada BRD terlebih dahulu sebelum aplikasi ini dibangun atau biasanya ada diagram gitu. Kita biasanya dari situ sih membuatnya. Dari arsitektur yang dibuat dari template misal gitu biasanya kan ada. Terus biasanya kalau dari UI UX juga kan ada Figma ya. Nah, kita bisa ngambilnya dari situ juga untuk alur dari aplikasinya. Oke, Jadi, ada Mbak, lagi. Mm-mm. eh, test case itu dibuat ketika tahapan test case development itu cuma sebentar stepnya aja ya, bukan actual resultnya. Aktual risetnya ya nanti kalau kita udah ngetesin. Paling Oh, berarti cuma ini ekspektasi. tahapannya aja. Oh Mm-mm. iya. Ya, ada lagi teman-teman. Mbak, boleh Mm-mm. nanya lagi. Boleh. Untuk nentuin RTM-nya itu gimana sih, Mbak? Dari requirement analisisnya. Requirement Rek- analisis ini biasanya Dari satu R, kesatuan hmm, ya, biasanya satu kesatuan dengan tes plan-nya ini sih Mas. Bentar, aku habis ini tunjukin lagi untuk contoh tes planning-nya. Sebenarnya, itu banget. Ini aku dapat contoh tes plan ini di LinkedIn. Oke. Oh, ini Mas Ref. Izin bertanya, boleh jelaskan mengenai fitur not to be test. Oke, kalau untuk fitur ini, kita biasanya kolaborasi lagi dengan developer fitur mana yang nggak akan dites atau nanti akan dites, tapi kalau fitur ini udah selesai gitu sih. Jadi kita harus tektokan lagi sama developernya untuk biar bisa mengisi ininya. Tuh, Mas. Oke, di sini udah tampil ya untuk contoh test planning di sini. Ini hampir sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada contohnya juga. Di sini ada introduction, scope, out of scope.
tes objektif, nah ini sama sih sama persis yang tadi. Nah, ini di sini ada rekaman analisis ya. Nah, ini paling rekaman analisisnya ini ditaruh di sini sih, di tes lainnya aja, Mas. Di dalam sini. Nah, di sini ini dijelaskan juga ada testing semuanya, testing dari webnya. Ini ada cookie testing juga. Soalnya ada testing database ini sesuai ini ya kebutuhan apakah di testing. Nah, ini information testing kalau ada ya, ada smoke testing, beta testing, tes strategi, tes schedule. Ya, ya, ini seperti timeline yang tadi, lebih spesifik lagi ya. Oke, oke, nanti saya kasih linknya ya untuk ini, teman. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau belum ada, saya sekalian untuk share ya untuk tugas yang terkait APA authorization di sini karena banyak yang nanya, Mas Ramu nggak ada ya? Oke, untuk menggantikan ini ya tugasnya. Hmm, hmm, oke, udah kelihatan belum ya nih untuk APA di sini untuk menggantikan tugas yang authentication. Nah, ini pakai ini aja. Hmm. HTTPS kasih APA belajar QA slashnya registration di sini. Ini metodenya post. Untuk skripnya sendiri sesuaikan aja sesuai materi yang ada di post. Terus nanti juga dites juga untuk outnya. Ini sesuai materi yang di authorization-nya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman udah sampai di materi APA ya. Soalnya di situ ada case yang skripnya itu ada yang nggak work. Situ. Mungkin aku ubah seperti ini. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh iya, untuk absen ya sebentar. Biasanya yang buat requirement analisis tim QA, ya biasanya QA lead atau senior QA atau QA manager ini kolaborasi sama PM-nya, sama BA, sama developer atau tekniknya sih. Kalau untuk teman QA biasa, biasanya terkait isinya. Misal nanti yang akan ngetes ini siapa, ngetes ini siapa gitu sih. Oke, jangan lupa absen ya teman-teman.
Ini ada lagi nggak dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk live mentoring hari ini. Tensinya nggak bisa. Oh, mungkin karena Mas Faiz udah di tahap graduation kali ya, Mas ya? Kalau nggak salah sih. Oke, sama-sama Mas. Oke, Mas Alfian, jangan lupa absen ya. Untuk linknya ini. Oke, Mbak Regita juga tadi sempat live. Oke, jangan lupa absen ya, Mbak Gita. Oh ya, oke. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku cukupkan dulu ya. Ada yang bertanya lagi? Sampai 10.37. Aku tunggu ya. Oke, sama-sama. Ya, gimana Mas Ref? Di Mas Ref itu, oh boleh jelaskan lagi. Oke, tes OH ini misal kalau kita udah selesai ngetes, kita tuh kayak mau verifikasi kalau kita udah selesai tes ini di tahap apa. Kan biasanya ada tes internal, ada integration, kayak SIT gitu, System Integration Test, atau di tahap UAT. Nah, biasanya kalau kita berarti kalau user udah mulai ngetes, berarti ini udah mulai kita udah disetujui gitu. Kalau testingnya kita ini udah selesai, oh ya sampai fitur ini berarti udah cukup gitu. Jadi ada approach-nya di situ melalui dari UAT. Sudah cukup jelas belum Mas? Jadi harus ada yang memvalidasi dari testing kita gitu. Lalu di sini ada Mas Fajar. Ya, misal ada tambahan lagi fitur yang masih kurang, biasanya di bagian UAT-nya itu Mas, untuk batasan-batasan. Oke, selanjutnya Mas Fajar, tes planning, tes strategi ada dua hal yang beda atau dalam dokumen yang sama. Biasanya sama sih Mas ini, sama aja. Tes planning sama tes strategi ini. Di dalam tes pending ada tes strategi. LOS ini di bagian mana ya Mas ya?
Tuh Mas Fajar di bagian mana Mas? Ada LOS. Ini dokumen nggak ada los. Boleh jelaskan lagi nggak Mas Fajar? Oke. Transaction system. Hmm, itu misal di apa ya Mas ya? Sepertinya aku belum pernah nih. Gini, Mbak. Kedengeran suara saya, Mbak. Ya, dengar. Eh, saya lihat dari requirement dari job desk ya, Mbak. Rata-rata kadang ada experience dari was project gitu, Mbak. Oh, Dan mungkin itu untuk yang ini ya, Q Elite atau yang udah senior gitu, Mas. tapi eh, di sini pengalamannya dia nanya 0 sampai 3 tahun gitu. Aku baru dengar tuh. Oke, Pak. Sok.